Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum merenungkan firman Tuhan, sebelum masuk firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, kita masuk ke puasa keempat ini Roh Kudus. Bukan kuat dan gagah kami ya Roh Kudus, tapi karunia-Mu ya Bapa, memberikan kekuatan untuk mendengarkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dan melaksanakan firman Tuhan. Roh Kudus, jemaat-Mu, saudara-saudara sekalian, saudara seiman yang belum percaya Tuhan, Kau jamah ya Bapa. Firman Tuhan itu adalah kasih mempersatukan. Di dalam puasa keempat ini Roh Kudus, urapi bibir hamba-Mu ini dan hati-Mu ya firman-Mu dan perkataan-Mu ya Bapa. Hanya nama Yesus kami dipemuliakan, hanya nama Yesus kami tinggikan, hanya nama Yesus Raja segala raja, hanya nama-Mu segala makhluk di bumi, di surga Tuhan. Engkau yang punya kunci kerajaan surga ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk menyambut firman-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan amin dan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pentingnya puasa keempat ini di dalam Alkitab, Nikodemus yang saya bahas, pemimpin Yahudi, diam-diam bertemu Tuhan Yesus. Pemimpin Yahudi, pemimpin besar Yahudi, ketemu Tuhan Yesus diam-diam. Mari kita persiapkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka di dalam Alkitab Bible Yohanes. Kita buka dalam kitab Yohanes. Yohanes 3 ayat 1 dan sampai 21. Yohanes 3. Judulnya percakapan dengan Nikodemus. Ayat pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang utus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali dan ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanalah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkanlah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan lahir lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang yang tidak dilahirkan dari air dan roh." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh urut besar, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 8, angin bertiup di mana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang dan atau kemana dia pergi. Demikianlah hal yang dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Kudus. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab ayat 10, jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kamu lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Ayat 12, kami tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, seorang lain dari Bapa dia telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepada bahwa oleh hidup yang kekal
Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukanlah untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan orang dia. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia berada di dalam bau hukuman, sebab tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat 19, inilah hukuman yang telah datang di dalam dunia, tetapi manusia itu menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20, sebab barang siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada orang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat yang tidak nampak. Ayat 21, tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Saya Rev Dr. Nasir Ashari menyampaikan puasa. Puasa itu adalah kita mengenal Tuhan, kita tahu apa yang kita perkataan yang belum kita mengerti. Di puasa, Tuhan, kami rindu Tuhan melayanimu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kebenaran. Puasa, nah Tuhan memberikan jawaban-jawaban. Setiap kita ketemu orang, maupun latar belakang orang itu, seorang pemimpin, ada karangan tinggi, karangan rendah, karangan bawah, sama di mata Tuhan, saling mengasihi sama. Disitulah kunci puasa. Kita menjadi berkat perkataan kita, kita menjadi berkat dari perkataan kita, bukan kata sandungan. Itulah puasa, keinginan Tuhan, merendahkan hati. Ya Bapa, pakailah hidup ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Anak muda, orang tua, tetap kita melayani Tuhan dan berdoa dan puasa. Itulah pentingnya puasa dalam hidup kita. Saya gambarkan, ada seorang jago tembak. Apa kelebihan dia? Dia tembak sasarannya, tarikan, das, ditembak, dak, dengan titik terbaik 100. Sama kayak kita puasa. Tuhan, rendahkan hatimu Tuhan. Tuhan berikan pelayanan-pelayanan di mana Bapak Ibu berada. Disitulah Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan-pelayanan, disitulah menjadi kemuliaan-kemuliaan. Sama seperti kita nembak, dak, peluru, sama kita sama. Firman Tuhan adalah senjata perkataan kita. Kita puasa, kita merendahkan hati, kita berdoa dekat sama Tuhan. Disitulah Tuhan memberikan jawaban-jawaban firman Tuhan. Mari kita bahas dengan ayat demi ayat. Ayat pertama, Nikodemus adalah pemimpin agama Yahudi, agama tertinggi. Ayat pertama, pemimpin agama Yahudi. Dia diam-diam datang ke rumah, datang ke Tuhan Yesus malam hari. Ayat 2, dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengadakan tanda-tanda engkau adakan jika Allah tidak menyertai dia. Seorang pemimpin hebat Yahudi itu tidak sembarangan. Pemimpin hebat diseleksi. Sama seperti di dunia ini, ujian. Bukan ujian perkataan, ujian firman Tuhan. Sinagog dulu Tuhan belajar di sinagog. Disitulah, nah Yesus berpuasa berapa hari? 40 hari, 40 malam. Kita harus puasa. Jangan kita tahu seucil menyembuhkan mujizat, mendoakan untuk orang buta. Itu benar pelayanan, itu benar. Tapi kita lebih luas lagi. Mata kita harus memandang kemuliaan Tuhan. Disitulah konsep kerajaan Allah. Terus Yesus menjawab. Yang pertama dia jawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat Allah. Ayat ketiga, sesungguhnya. Nah, betapa dalamnya pelajaran Tuhan Yesus menceritakan Nikodemus. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke rahim ibunya dan lahir lagi? Yesus menjawab lagi, Aku berkata kepadamu, jika seorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Disitulah kita tahu pelayanan Yesus itu berkualitas.
Kita tahu karena Yesus menghendaki Bapa di surga, karena dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Bapa di surga melihat anaknya Yesus Kristus, mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan. Puasa, pentingnya puasa, mengetahui rahasia-rahasia Tuhan ilahi. Ayo kita lanjutkan lagi. Ayat ke-6. Apa yang dilahirkan oleh dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, disitulah penjelasan Yesus. Dilahirkan kedagingan, hawa nafsu, pencabulan adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, damai sejahtera dan sukacita. Kasih Yesus, agape. Disitulah kita mengenal hati Tuhan, kita mengenal isi hati Tuhan. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 7, janganlah kamu heran. Nah, angin bertiup dimanapun mau engkau mendengar bunyi, tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang atau dia pergi. Di manakah hal tiap yang orang yang lahir dari roh. Apa itu dia maksud dengan ayat 8? Angin bertiup kemana dia mau engkau mendengar bunyinya. Apa? Yesus tahu isi hati Nikodemus. Angin bertiup itu apa maksudnya? Angin bertiup, mendengar bunyi. Di mana orang yang hebat, tokoh agama pasti datang Nikodemus. Kok bisa Yesus ya tahu? Oh, simple, gampang. Oh, para pendeta ngomong, Yesus kan ilahi Tuhan. I know. Yesus juga proses belajar 40 hari 40 malam puasa. Nah, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Disitulah. Ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ayat 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Yesus menjawab kepada Nikodemus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, apa yang kami tidak menerima kesaksian kami. Tuhan Yesus menguraikan, menjelaskan dari ayat 11 sampai ayat 21 betapa hebat pelayanan Tuhan Yesus. Kita sebagai hamba Tuhan merendahkan hati, Tuhan bimbinglah perkataan ini. Setiap ketemu teman, urapi perkataan ini menjadi saksimu, bukan batu sandungan. Kehendakmu yang terjadi, disitulah kita menangin jiwa. Terima kasih. Firman Tuhan sudah disampaikan. Kita tutup dalam firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Allah Bapa yang baik dalam hidup kami. Berkatilah umat-Mu Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang belum percaya dan yang percaya Tuhan. Jamahan firman Tuhan yang benar-benar memberkati kehidupan kami. Firman Tuhan adalah kebenaran satu-satunya hidup kami. Firman Tuhan adalah remah kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi kebenaran, jadi saksi-saksi Kristus di dalam puasa yang keempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selama 40 hari ini Tuhan bimbing hamba-Mu Rev. Dr. Nelson Astari, memberikan kekuatan ilahi, memberikan kesehatan semuanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Sudah disampaikan firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Diberkatilah umat-Mu ya Bapa, saudara-saudara kami seiman dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati di dalam nama-Mu ya Bapa, Putra Roh Kudus. Amin. Maju terus di dalam Tuhan, semangat selalu melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus.